Kalian pernah mengalami kulit ikan luka setelah tebar bibit selang beberapa hari? Padahal awal datang ikan sehat dan aktif. Selang beberapa hari ikan sakit. Ikan membuncit, yang paling ekstrim adalah kematian massal pada ikan. Sebenarnya itu disebabkan oleh makhluk hidup yang tak terlihat oleh mata telanjang. Hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskop, seperti bakteri dan jamur yang berada di dalam air atau dinding kolam. Contohnya Aeromonas. Ini adalah bakteri jahat yang sangat umum dihadapi para petani lele. Argulus adalah kutu ikan. Ichthyopterius atau jamur Saprolegnia. Dalam video ini saya akan memberikan solusi apa yang pernah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya dalam mengatasi masalah ini. Saya berharap kalian tidak men-skip video ini. Sebelum tebar lele dalam kolam, kalian harus menyiapkan tempat yang nyaman untuk ikan. Yang menjadi kunci adalah air. Air bersih belum tentu baik untuk lele. Begitupun air keruh juga belum tentu jelek untuk lele. Biasanya saya membersihkan dinding-dinding kolam. Setelah itu, saya isi air dengan ketinggian 60 cm. Karena ikannya masih kecil, belum kuat menghadapi tekanan air jika diisi dengan ketinggian air yang lebih. Ini adalah solusi dari masalah yang kita bahas. Ya benar, ini adalah antibiotik dengan merek Catfish Keep. Kalian bisa menggunakan antibiotik dengan nama brand lainnya. Ini saya membelinya secara online. Antibiotik adalah zat atau obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Beberapa poin penting biar nggak salah paham, antibiotik tidak bekerja untuk virus ya. Antibiotik dipakai untuk mengatasi penyakit bakteri, misalnya Aeromonas, Pseudomonas. Logikanya, bios artinya hidup, yang berarti anti makhluk hidup. Mensterilkan air kolam dari makhluk hidup. Oh iya, lebih aman untuk pencegahan dulu daripada mengobati. Saya biasanya menggunakan takaran 5 ml per meter kubik. Kolam saya berisi air 17,4 meter kubik. Jadi takaran penggunaannya adalah 87 ml Catfish Keep. Perlu diingat, ini adalah bahan kimia. Penggunaan berlebihan bisa bikin bakteri kebal dan air rusak. Harus sesuai dosis dan aturan. Saran saya, lakukan penghitungan kubikasi kolam kalian untuk mendapatkan takaran yang sesuai. Untuk mengetahui detail takaran mililiter, saya menggunakan suntikan tanpa jarum. Ini saya beli di apotek terdekat. Ada keterangan pada garisnya 5 mili, 10 mili, 15 dan 20 mili. Ini sangat memudahkan kalian untuk menakar catfish. Saya menggunakan ember untuk mencampur cairan antibiotik dengan tambahan air agar tidak terlalu pekat. Selain itu, juga membantu menyiram rata pada sudut kolam. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, isi air pada ember secukupnya. Campur air dengan antibiotik sesuai takaran. Siramkan pada kolam secara merata, kemudian diamkan kolam sampai 24 jam. Ini adalah kolam yang sudah saya beri antibiotik. Setelah 24 jam, saya berikan bakteri baik. Yang ada dalam tong ini adalah bakteri baik yang sudah saya kultur beberapa hari yang lalu.
Nanti akan saya buatkan video cara untuk mengkultur bakteri. Kolam kemarin yang sudah disiram antibiotik, seperti kita restart dari nol. Tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kemudian kita isi dengan bakteri baik yang tidak merugikan kesehatan ikan. Biasanya saya siramkan menggunakan campuran air juga. Saya siramkan secara merata. Kalau bisa pemberian bakteri dilakukan pada siang hari, karena dapat berkembang biak ketika ada sinar matahari, menjadikan air kolam menjadi hijau. Jangan terburu-buru tebar bibit ya. Tunggu beberapa hari dulu biar bakteri rata menyebar kolam. Biasanya saya tebar 2 atau 3 hari setelahnya. Setelah itu kolam siap untuk tebar bibit. Lakukan pada pagi atau sore hari atau malam hari juga baik, karena jika siang cuaca sangat panas, ikan tidak terlalu nyaman. Perlu kalian ketahui, ini adalah cara saya mencegah sakit atau kematian pada ikan kecil, bukan mengobati. Karena ikan kecil sangatlah sensitif dengan keadaan lingkungan, cuaca, suhu, ataupun air. Cuaca dan suhu tidak bisa kita kendalikan karena sudah kuasa alam. Yang bisa kita usahakan adalah pengolahan air. Berdasarkan pengalaman saya sudah melakukan ini beberapa kali. Dulu juga sering mengalami kematian massal. Tapi saya tidak menyerah mencari informasi penanganan dari berbagai informan, seperti internet dan petani-petani lain yang sudah berpengalaman. Jika kalian memiliki cara tersendiri, kalian bisa berbagi pengalaman pada kolom komentar. Kita sama-sama belajar merawat ikan lele agar tumbuh sehat sampai besar. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa mensubscribe channel ini. Belajar tiap hari, belajar ikan lele.